Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-28 Februari. Kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, apa kabar? Terima kasih untuk Taurus yang sudah like, comment, share, subscribe personal reading dengan Nona Pastel. So ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor WA personal reading ada di kolom description. Kita mulai. Darling angels, please clarify, please clarify. Taurus, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 15 Februari. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, ini ada jumping card. Nanti kita lihat energinya apa ya. Di sini ada King of Wands, Five of Swords, Ten of Cups, the Stars energy, the Tower moment, Six of Pentacles. Okay. Do your best. Work hard, pray hard. Nah, ini dia Taurus. Di sini ada Leo, Aquarius. So, taking control everything. Berusaha untuk menaklukkan situasi, bekerja keras, pasangan yang baik. Oke. Pasangan yang baik, kenapa pasangan yang baik? Bekerja keras untuk fulfillment, untuk hubungan. Pasangan yang baik selalu bertindak tanpa banyak bicara. Oke. Terutama dengan Leo dan Aquarius. Dan energi dari Five of Swords. So, ya, habis perang kata-kata, habis berantem sama pasangan. Saling menusuk, menikam dengan kata-kata. Mungkin pasangan kamu kompleno. Hai Virguso, kamu sibuk bekerja. Gue lu anggurin. Nah, itu dia. Tidak Esmeralda. Nah, ini akhirnya di sini ada kebahagiaan. So, ini yang membuat kamu bekerja keras. Ketika mendengar kompleno dari pasangan kamu bekerja keras untuk berubah. Terutama untuk memulihkan hubungan, energi Stars in the Sky, energi dari Aquarius. Supaya berubah, supaya pulih semuanya, saya harus berubah. Nah, ini dia. The Tower moment. Ya, tadinya mungkin semuanya berjalan sesuai rutinitas, tiba-tiba boom, situation. Semesta seperti mengingatkan kalian kembali tentang quality time bersama, harus menjaga komunikasi. Makanya pasangan kamu kompleno dengan kamu tentang kesibukan kamu yang tidak ada waktu. Di sini ada energi dari Six of Pentacles. So Six of Pentacles, situasi atau momen kamu berusaha menebus kesalahan kamu agar hubungan kalian dipulihkan kembali. So jumping card di energi kamu tadi tentang pasangan kamu yang udah nggak mau lagi bekerja keras untuk hubungan. Dia berharap intention atau tindakan perhatian kamu untuk lebih lagi berjuang agar hubungan tidak berjalan secara rutinitas aja. Oke, and then kamu berhasil di sini.
ya berhasil memulihkan situasi rutinitas dan kembali bahagia, fulfillment, Ten of Cups di sini. Terutama dengan Leo dan Aquarius, kita lihat energi 15 sampai 28 Februari. Please clarify, my darling angels, for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Okay, Six of Swords, Queen of Cups. Okay, the Death energy. So, yeah. Page of Wands. Energy, Knight of Pentacles. Okay, Ten of Swords. Kenapa lagi kalian ribut besar? 15 sampai 28. So, energi tentang situasi drama. Kamu berusaha keluar dari situasi drama. Di sini pasangan kamu sangat mencintai kamu, Taurus, Pisces di sini. Oke. Dia buat drama, dia baper, moody. Kamu dealing dengan seseorang yang kemudian baper sekali. Banjir dengan perasaan, ya. Orang yang baper, orang yang kebanjiran dengan perasaan dia sendiri, and dia nggak bisa kendaliin. So, kamu ngerasa ini terlalu drama. Kamu tinggalin situasi drama, nggak mau lagi berantem. Oke. So, mungkin dia bilang sama kamu, ya aku marah-marah, gue marah-marahin lu tuh karena gue sayang sama lu, asik. Ya itu dia. Scorpio di sini. Kamu udah gak mau ribut lagi, and then ya dia ngerasa kayak dicuekin and gak ada komunikasi sama sekali di antara kalian. So ini kayak roller coaster, baikan and berantem lagi. Di sini ada Page of Wands. Passion kamu adalah untuk keluar dari situasi drama. Energi Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kamu bertindak, mending gue diem dulu deh, gue pergi dulu sementara, masa jeda di sini supaya tidak ada keributan. And di sini ada energi dari Knight of Pentacles. Saya ngelihat kayak dia berkomitmen, dia setia dengan kamu, dia cinta dengan kamu. Dan ada satu, dia punya expectation, high expectation tentang kamu. So, ekspektasinya sangat tinggi untuk kamu. Harapan dia tentang kamu itu begitu tinggi. And then, when high expectation tidak tercapai, di sini kamu ngerasa kayak kamu gak bisa jadi diri kamu sendiri. Pasangan kamu terlalu memaksakan kamu. Makanya kamu ngerasa kayak situasi yang kamu jalani itu drama, karena menurut kamu gak bisa jadi autentik diri kamu, begitu rentan di sini untuk menjadi orang lain. Kamu gak mau pakai topeng. So kamu keluar, kamu masa jeda dengan pasangan kamu. Berat terasa kamu jalani hidup tanpa pasangan kamu. Kalian tidak komunikasi sama sekali. Dia juga sudah habis kata-kata untuk terus bertengkar. Aku kehabisan kata. Nah itu dia. So dia punya high expectation, and then you cannot do it. Mau jadi diri sendiri itu adalah pilihan kamu. Kamu nggak mau pakai topeng. Makanya di sini kalian masa jeda. Berat rasanya menjalani hidup ketika tidak menjadi diri sendiri. Oke, baik. Taurus, Capricorn, Taurus, and Virgos. Scorpio di sini, Pisces. Oke. Kita lihat energi setelah 28 Februari. Energi bulan Maret 2021. My darling angels, please clarify for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus.
Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, di sini ada Queen of Swords, Page of Cups, Three of Cups. Oh, competition. Page of Pentacles. Oke. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Queen of Swords, Knight of Swords, energi air sign. Bisa energi aja. So, yeah. Speak up. Akhirnya kamu speak up di sini. Bete juga. Sepertinya di pikiran kamu ini cukup banyak pikiran negatif, jelek-jelek tentang kenapa pasangan saya terlalu punya high expectation dengan saya. Kenapa dia nggak bisa terima saya dengan apa adanya saya, autentiknya saya. Saya ngerasa begitu rentan dengan situasi ini. So Page of Cups dia bicara juga, tapi ini dengan hatinya, tidak dengan pikirannya. So dia speak up tentang apa yang dia rasakan, kamu speak up tentang apa yang kamu pikirkan. Three of Cups di sini tentang tripartite relation. Kenapa kamu ngerasa kayak gak nyaman? Kok gue terlalu high expectation gitu loh. Dia minta banyak hal, terlalu banyak menuntut. Ternyata mungkin kamu ngerasa kamu punya banyak saingan. Seperti kamu dibanding-bandingkan dengan orang lain. And then ketika kamu tidak bisa menjadi seseorang yang dia inginkan, high expectation yang dia harapkan di sini, kamu ngerasa kayak ini seperti kamu lagi dibandingkan dengan seseorang yang lain. Di sini ada Page of Pentacles. Ya, mungkin dia punya orang lain selain kamu. Dan mungkin dia lebih muda, lebih bersemangat di sini, tapi ya memang tidak nyaman kalau kita dibandingkan dengan orang lain. So di sini kayak sedang speak up. Nanti kita clarify. Knight of Swords gak mikir panjang, dia speak up aja, dan itu cukup menyakiti hati orang lain karena di sini dia menegaskan tindakan dia. Bottom of the deck, oke, komitmen. So saya ngelihat kayak di situasi kamu sedang bekerja keras, kamu berharap pasangan kamu tidak banyak menuntut, tidak membandingkan kamu dengan orang lain, terutama secara materi. Ya, tapi di sini ada Knight of Swords. So kita lihat apa yang hasil dari Five of Wands dan Page of Pentacles. Di sini ada Knight of Swords. So kamu ngerasa competition, banyak saingan, kamu dibandingkan dengan orang lain, terutama tentang materi di sini. And then tanpa berpikir panjang, kamu menyuruh dia mengakhiri hubungan dia dengan orang lain jika mau berkomitmen dengan kamu. And then jangan lagi membandingkan kamu dengan orang lain, karena itu situasi yang paling rentan yang gak bisa kamu lewatin. Oke. So kita clarify. Kita clarify the Tower moment. Kalian habis perang kata-kata, and then ada semesta di sini, boom situation. Kayak ada campur tangan semesta membuat masa jeda dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. So kenapa di sini ada the Tower moment, and kita clarify Knight of Swords. Kenapa kamu cukup emosional dalam bicara, menusuk, menikam dengan kata-kata Knight of Swords. Okay? Kita clarify the Tower moment for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Taurus couple, the Tower moment. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Di sini ada Pentacles energy, your energy, Earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgos. Di sini ada Six of Wands. So
the tower moment sih. Dia nunggu kamu cukup lama, dia ngerasa lonely di sini. Dia ingin sekali kamu fokus untuk memulihkan hubungan. Dan ya, kamu berhasil untuk memenangkan dia kembali. Mungkin juga dia minta status, dia minta untuk berkomitmen menikah. Kalian sudah lama bersama tanpa ada komitmen, tanpa ada traditional relation. And then dia ingin kamu lebih serius untuk hubungan ini. Oke. Bisa juga tentang dia ngerasa walaupun sudah menikah, punya komitmen, traditional relation, tapi di sini kayak dia ngerasa kayak single dan lama sekali dia bersabar di sini menunggu kamu berubah, terutama untuk membuat hubungan lebih punya spirit di dalamnya. Tapi ya, kamu sibuk sekali bekerja. So, kamu berhasil untuk memulihkan hubungan, tapi at the moment kamu dibandingkan dengan orang lain, itu yang dia ngerasa, itu yang buat kamu ngerasa cukup rentan, gak nyaman di sini. Oke, so the tower moment. Situasi yang tadinya adem ayem tiba-tiba ada boom situation. Dia protes ya, dia komplain dengan kamu. So kita clarify Knight of Swords for Taurus couple Sun, Moon, Rising, and Venus energy. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Taurus, Queen of Wands. Okay, Four of Wands dan Ten of Swords. So Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada Four of Wands. So salah satu keluar rumah, ditinggalkan rumahnya, dia pergi tinggalkan pasangannya. Di sini karena ngerasa kecewa, merasa dihianati dengan komitmennya. Saya ngeliat kayak ya sih kayak kamu tinggalkan pasangan kamu di sini. Kamu tinggalkan pasangan kamu karena kamu ngerasa kamu gak sendiri, ada yang lain selain kamu. Dia selalu membandingkan kamu dengan seseorang yang lain. Tripartite relation di sini. So ya, kamu merdekakan diri kamu, udah gak capek dibanding-bandingkan, and then kamu tinggalin dia. Beberapa meninggalkan rumah. Tidak ada komunikasi lagi di antara kalian. Oke. So kalau kayak gini gimana ya? Masa jeda, momen yang tepat untuk you are stuck. Masa jeda, momen yang tepat untuk kita melihat diri kita sendiri, mengamati diri sendiri. Apa kontribusi yang sudah kita berikan untuk hubungan sehingga hubungan kita masih jeda dalam situasi sedang harus menyelesaikan masalah kebekuan, terutama dalam hubungan ini. Ada lagi tripartite relation. So kenapa sampai ada orang ketiga masuk dalam hubungan? Apakah hubungan ini sudah dirawat, komunikasinya di sini tidak berjalan dengan baik? Bahkan tidak ada komunikasi sama sekali 15 sampai 28 Februari. So belajar untuk melihat kembali kontribusi negatif yang kita berikan dalam hubungan dan memperbaiki diri, kemudian berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, habis mau gimana lagi? Dan ini bisa vice versa. Salah satu udah ninggalin rumah di sini, udah nggak betah. Ketika dia tahu, saya ngeliat kayak kamu stalking pasangan kamu dan kamu tahu dia punya yang lain selain kamu, and then you go, kamu keluar dari rumah, walking away, gak mau lagi bersama pasangan kamu. So kita lihat energi dari chakra wisdom for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk
15 sampai 28 Februari. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Grief. See, kamu tinggalin rumah, tapi kamu menyesal. Kamu gak bisa move on, kamu stuck di sini. Ya. Karena Knight of Swords nggak mikir panjang. Momen dia nggak nyaman, dia mikirnya di momen itu aja, dia nggak bersabar untuk melihat situasi, langsung decision maker ya, kayak misalnya dia ngambil keputusan dan ya dia langsung action gitu, dia tinggalin pasangannya gitu aja, and then ada penyesalan dari pihak kamu di sini. Oke, balance, hubungan tidak seimbang. Kenapa? Hubungannya nggak dirawat. Salah satu bekerja keras untuk hubungan, salah satu menunggu pasangannya bekerja keras dalam hubungan. No action, just watching. Jadi kayak dia nggak ngapa-ngapain gitu loh. So, hubungan tentang saling memberi dan menerima. Salah satu memberi cinta, salah satu menerima cinta. Dua-duanya harus saling memberi. Tidak hanya menerima aja, salah satu memberi aja, nggak bisa, harus balance. Dan ketika kita ngambil keputusan, situasi dalam diri kita pun harus balance. Di sini kamu nggak balance, kamu lagi nggak seimbang, lagi nggak stabil, and then sorry ya, and kamu tinggalin hubungan kamu dengan pasangan kamu tinggalin rumah ya, beberapa tinggalin rumah. Oke, dan ada penyesalan di sini. Begitu kehilangan. Ya, kita harus stabil ketika kita ngambil keputusan, supaya nggak ada penyesalan di belakang. Oke, balance. So, keadilan dari semesta akan ada, tapi ya. Di sini yang dipertaruhkan adalah komitmen, masih ingin berkomitmen, tapi ya lagi labil, jadi ngambil keputusan untuk tinggalin rumah. Oke. Kita lihat energi dari malaikat cinta for Taurus, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 28 Februari. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, forgiving and learning as you release and heal the past. You experience more love in your present moment. So ini tentang belajar. Memberi maaf juga harus dilatih. Cara kita harus memaafkan orang lain itu kan gak mudah pastinya. Tapi kita harus melatih diri kita untuk memaafkan. Belajar memaafkan orang lain. Dan belajar dari situasi yang ada. Kenapa bisa terjadi konflik, kompleno dari pasangan kamu. Mungkin ada tripartite relation, dia bandingkan kamu dengan orang lain, and then itu sangat tidak nyaman ya, kita jadi rentan sekali. Ya, belajar untuk memaafkan, latih diri untuk belajar memaafkan orang lain, karena ini yang paling sulit, ini ujian kehidupan yang paling sulit. Kita harus memaafkan orang lain yang sudah mengkhianati kita, itu sangat sulit, butuh waktu, butuh hati yang tulus, itu sangat sulit. Makanya harus latihan, selain harus melatih bersyukur, latihan juga memaafkan orang lain. Oke, itu harus dilatih. Jiwa kita terutama harus dilatih untuk tidak menggenggam rasa sakit, melepaskan maaf pada orang yang menyakiti kita. Perlu dilatih. So, belajar untuk memberi maaf. Latihlah diri kamu untuk jadi seseorang manusia yang memberi maaf dengan kesadaran tentunya. Bottom of the deck, engagement. Your love life is ascending to higher level of commitment.
So engagement, beberapa sudah bertunangan di sini. Mungkin dia minta komitmen, ketika kamu nggak kunjung memberi dia komitmen, karena di sini komitmen yang dipertahankan, and then dia marah, dia bandingkan kamu dengan orang lain. So itu situasi yang nggak nyaman. Kamu di sini Ten of Swords, kamu ngerasa dikhianati di sini. Ternyata dia punya pilihan lain selain kamu. Oke. Padahal dia hanya bandingkan kamu. Mungkin dia memang punya pilihan lain, tapi kalian sudah bertunangan. Beberapa memang minta status. Udah lama bersama, tinggal bareng, tapi nggak menikah. Oke, so ya, konsisten tentang komitmen. Tujuan hubungan ini ada untuk apa? Kalau hanya untuk just for fun, gak ada komitmen, ketika kamu putuskan untuk tinggalkan dia, jangan pernah kembali. Tapi ketika ada komitmen, kembali berjuang untuk pulihkan komitmen kamu. Saya lihat dia mencintai kamu, dia ingin komitmen dari kamu. Kalau dia gak cinta sama kamu, dia gak mau komitmen sama kamu, hubungan just for happy, for fun, tapi dia menuntut komitmen dari kamu. So dia cinta dengan kamu, dia punya komitmen untuk kamu. Di sini ada Knight of Pentacles, so dia juga punya kesetiaan untuk kamu. Apakah ini tripartite relation kamu punya pasangan resmi, ataukah memang ini engagement, hanya bertunangan, kelamaan bertunangan tapi nggak ada komitmen. So ini bisa resonate untuk hubungan yang udah lama bersama tapi nggak diberi komitmen. Oke, darling, brother, sister. Kita lihat dari Oracle Wisdom for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 28 Februari. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. The Web Weaver, Synchronicity, Divine Intelligence, Cause and Effect. So ini karma situation. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, ya. Jadi ya, ini karma situation. Whatever istilah dalam keyakinan kamu atau dalam apa yang kamu tahu, knowledge kamu, hukum alam itu ada tentang keseimbangan, tabur tuai, karma situation. So synchronicity, coba kamu urai satu persatu. Kejadian dari awal sampai kalian masa jeda, kamu tinggalkan pasangan kamu lihat, urut satu persatu. Divine Intelligence, gunakan kecerdasan dari semesta yang diletakkan kepada mind kamu atau pikiran kamu. Beberapa juga Divine Intelligence ini kecerdasan yang digunakan dengan kesadaran. Jadi kalau menurut saya kesadaran adalah kecerdasan, karena ketika dia cerdas dengan kesadaran, dia menyelesaikan atau melihat masalah, mencari jalan keluar. Nah, itulah intelijensi kita. Kalau hanya kita mungkin pikiran aja tanpa kesadaran, so kita nggak bisa gunakan mind kita, pikiran kita nggak kita gunakan. Padahal kita punya pikiran, punya kecerdasan. Tanpa kesadaran kita nggak bisa gunain itu, terutama untuk jadi alat menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Cause and effect, sebab akibat. Semuanya terjadi pasti ada sebab, ada akibat. So karma situation di sini, Jadi ya, masa jeda ini mulai runut satu persatu. Synchronicity, sinkronkan apa sih sebenarnya, awalnya masalahnya gimana sampai ada ledakan dan akhirnya kamu tinggalin dia. Padahal kamu udah pernah berjuang, and then kalian kembali rujuk. Tapi ya 15 sampai 28 terasa sulit untuk kamu menjadi orang lain sih. Bottom of the day,
the Lady of the Lightning. So ada boom situation, surprise, sometimes shock, total paradigma shift. Ya oke, kamu ngerasa dia setia sama kamu, and then dia punya pilihan lain, kamu punya banyak saingan, competition di sini. Ya, high expectation, dia mencari yang terbaik dari yang terbaik. High expectation. Oke, and then ketika dia punya high expectation sama kamu tentang hubungan kalian, kamu nggak ngerasa jadi diri kamu sendiri, and then kamu tersiksa di dalamnya. Dan shocking moment, surprise di sini. Sometimes shock di sini ketika kamu tahu dia punya banyak pilihan. Oke. So, cooling down, pikir lebih tenang lagi. Ya itu tadi, kalau kamu mau terusin, kamu berjuang lagi untuk memenuhi high expectation dari pasangan kamu. Tapi kalau kamu nggak mau, udah Nona Pastel, gue mau jadi diri gue sendiri. Gue mau hidup dengan diri gue sendiri tanpa harus pakai topeng. High expectation dia itu menyiksa banget gue. So ya sudah, jangan lagi menoleh ke belakang. Maafkan dia, belajar memaafkan dia, and then jalani hidup kamu. Jangan lagi noleh ke belakang. Oke, darling, kita lihat dari Oracle Energy for Taurus couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 15 sampai 28 Februari. Please clarify, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Cornucopian, high expectation, terlihat target terlalu tinggi. Oke. Lebih nyaman jadi diri sendiri, ya pasti. Kadang kita punya high expectation, kita lupa menghitung anugerah dari semesta. Cornucopian ini kayak banyak kelimpahan dalam hidup kita, tapi kita jadi nggak bisa lihat itu sebagai anugerah karena kita punya target yang lebih tinggi. Perfection, terlalu ingin menjadi sempurna. So ya, hitung satu persatu anugerah semesta untuk kita. Satu hari itu anugerah semesta berlimpah ruah untuk kita, tapi kita ngerasa itu sepele karena kita punya high expectation, and then kita lupa bersyukur. Bersyukur juga harus dilatih setiap hari. Coba anugerah setiap hari itu apa? Hari yang baru, nafas hidup, kesehatan kita yang prima. Kita bisa ketemu, lihat orang tua kita setiap hari, bisa lihat pasangan kita setiap hari, masih dianugerahkan kehidupan, waktu. Bersyukur juga dengan waktu yang ada. Bersyukur juga dengan tubuh kita yang bebas bergerak kemana aja meskipun ada PSBB. Kita masih bisa dengerin bunyi burung-burung di pagi hari, embun pagi. Kita bisa menikmati itu. And then kita masih bisa minum air segar. Setiap pagi minum 3 gelas pagi-pagi untuk membersihkan pencernaan kita. Itu anugerah-anugerah. Coba kalau kekeringan, gak ada air, kita gak bisa minum air bersih. Nah itu anugerah-anugerah setiap hari. Oke. Itu simple. Tapi kalau itu gak ada, seperti air bersih, gak ada, gak bisa hidup kita. So, hitung satu-satu anugerah semesta. Ya, oke, darling baby. The thinking woman, overthinking di sini. Kenapa dia bisa hianati saya? Hanya karena saya tidak seperti high expectation-nya. Tapi ya, mungkin di sini kamu belajar untuk bersyukur. Dari dia yang punya high expectation, kamu belajar untuk bersyukur. Karena dia lupa bersyukur. Karena bersyukur harus dilatih. Setiap hari seperti kita berlatih, saat ada masalah, saat bertemu dengan orang yang menyakiti kita, di momen itulah ada pelajaran kehidupan untuk kita. Kita berlatih melepaskan maaf untuk orang lain. Karena itu juga harus dilatih. Itu kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Oke?
So ini tidak resonate untuk semua, bisa vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.